Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bertemu di perkuliahan MOC Fakultas MIPA Universitas Indonesia dengan mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di materi yang ketujuh terkait tentang gunung berapi dan aktivitas magma lainnya. Untuk materi yang kedua ini, kita akan membahas terkait tentang aktivitas batuan beku intrusi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang batuan beku yang sifatnya ekstrusi, nah kali ini kita akan coba lebih mendetailkan terkait tentang batuan beku intrusi. Nah, jadi di batuan beku intrusi sendiri kita kenal istilah yang kita sebut sebagai pluton. Pluton itu adalah struktur batuan beku intrusif yang dihasilkan dari pendinginan dan pengerasan dari magma di bawah permukaan. Jadi syaratnya batuan intrusi dia membekunya di bawah permukaan atau beneath the surface of earth. Nah, tubuh batuan intrusi atau pluton ini diklasifikasikan berdasarkan dari ukuran, kemudian bentuk, kemudian hubungannya dengan lapisan batuan di sekitarnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang silt dan lakolit. Jadi silt dan lakolit adalah pluton di mana magma ini mengintrusi dekat dengan permukaan. Nah, perbedaannya apa sih antara silt dengan lakolit? Kalau silt dia merupakan hasil dari Dari pemendaman lava ya, pemendaman aliran lava dan mungkin saja nantinya akan menghasilkan yang kita sebut sebagai kekar kolom. Jadi silt itu adalah biasanya dia sejajar dengan lapisan sedimen yang diterobosnya, atau bisa jadi dia juga bisa menghasilkan yang kita kenal sebagai kekar kolom. Kekar kolom itu adalah kekar yang dihasilkan dari pendinginan magma secara gradual. Jadi bentukannya itu seperti ini ya, seperti struktur kristal segi 6 dan biasanya dia bertingkat-tingkat gitu. Nanti yang paling dekat dengan daerah kampus kita itu ada di daerah Gunung Putri. Di situ ada columnar join. Nah, itu dekat semen Cibinong ya. Atau mungkin sekarang namanya dulu Holcim, sekarang namanya ada lagi nama istilah barunya, tidak dekat dengan pabrik sana. Oke, yang berikutnya adalah lakolit. Lakolit itu bentukannya seperti lensa ya, lensa gitu. Kemudian dia berada di antara lapisan-lapisan sedimen. Jadi dia teralirkan lava, kemudian di bagian tertentu itu dia akan mengerucut. Nah, itu adalah tipikal dari lakolit. Nah, ini untuk seal. Jadi seal itu bentukannya sejajar. Di beberapa lokasi dia akan keterbentukan si columnar join seperti di Giant Casewell yang ada di Irlandia. Kemudian yang berikutnya ada dike. Jadi dike itu adalah tabular shape, bentukannya intrusif, bentukan tabular atau batang yang memiliki fitur cut across pre-existing rock layers. Jadi dia memotong tegak lurus dari perlapisan. Nah, itu adalah dike. Kalau bahasa Indonesianya adalah korok. Nah, beberapa dikes atau korok ini terbentuk ketika magma berasal dari dapur magma yang sangat besar, kemudian terekahkan di antara batuan-batuan sekitarnya. Nah, ini contoh dari batolit ya. Oke, tadi untuk yang dike. Sekarang batolit. Batolit adalah massa besar dari batuan beku yang terbentuk ketika magma mengintrusi di kedalaman dan dia mengalami proses kristalisasi dan dia bisa muncul ke permukaan akibat dari erosi. Nah, tubuh batuan intrusi ini setidaknya ukurannya harus lebih besar dari 100 km persegi. Kalau lebih kecil, nah nanti kita sebutnya sebagai stok. Jadi mini batolit itu sebetulnya sebagai stok. Ini adalah batolit, jadi areanya sangat besar, lebih dari 100 km persegi. Nah, ini ya bagaimana keterbentukannya.
Ini adalah batolit. Batolit adalah tadi ya magma chamber, kemudian terendapkan di dalam permukaan, kemudian dia bisa muncul ke permukaan karena adanya erosi ataupun adanya uplift sehingga muncul ke permukaan. Dan nanti ada beberapa ini ya proses yang kita sebut sebagai eksfoliasi atau pelapukan kulit bawang atau spheroidal weathering. Nah, ini untuk yang bentukannya di batolit bisa menghasilkan dike kalau dia menerobos dari lapisan yang diterobosnya secara tegak lurus. Kemudian ada seal, dia biasanya sejajar dari perlapisan. Kemudian ada lakolit, nih tadi ya, bentukannya seperti lensa, jadi melendut di bagian atasnya. Kemudian ada volcanic neck yang di bagian atas atau di atas permukaan. Nah, ini adalah bentukannya, ini magma chambernya. Untuk yang bentukan erupsi fissure, ini adalah composite cone dan ini adalah cinder cone. Kemudian yang berikutnya ada asal atau sumber dari magma. Nah, para geologis atau para geologiawan atau ahli geologi berkesimpulan bahwa magma berasal ketika adanya batuan beku yang solid, kemudian dia masuk ke kerak dan upper mantle, kemudian terlelehkan ya. Nah, jadi magma ini ya tadi ya dari muncul dari temperatur yang tinggi, kemudian dia bisa menghasilkan pelelehan dari batuan tersebut. Nah, untuk yang ini yang nggak kalah penting adalah gradien geotermal. Jadi ternyata di setiap daerah tuh punya gradien geotermal yang berbeda-beda. Jadi ya belum tentu di satu daerah walaupun di dalam negara yang sama itu memiliki gradien geotermal yang sama. Nah, itu nanti bisa berkorelasi ketika kita memiliki daerah yang gradien geotermalnya tinggi, maka daerah tersebut akan lebih intens secara pelelehan di wilayah tersebut. Nah, penambahan panas ini dihasilkan dari yang pertama adalah friksi di zona subduksi atau batuan kerak yang terpanaskan selama proses subduksi atau adanya tadi mantle rock yang panas yang muncul ke permukaan atau naik ke permukaan. Nah, sedangkan di magma sendiri peran air itu penting juga. Kenapa? Karena tanpa air maka batuan itu tidak bisa meleleh di temperatur yang lebih rendah. Kemudian ini juga bermain peran yang penting dalam subduksi di lempeng dari samudra. Nah, ini contoh bagaimana basaltik magma di permukaan kita bisa lihat dia tipikalnya yang lebih cair ya. Ini tipikal yang ada di hotspot biasanya atau di lokasi-lokasi dekat platu basalt. Nah, platu basalt yang sekarang jadi bentukan tebing yang tinggi seperti di Tibet ataupun di Kolombia itu asalnya dari magma basaltik ini yang merupakan komponen dari lempeng samudra. Oke, kita akan kuis di setelah ini baik di IDLS ataupun di IMAS untuk mengukur kemampuan kalian seberapa paham dari pemahaman materi yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di channel YouTube ini. Terima kasih.